Mohon maaf Solihah, kemarin Senin itu Buri tidak bisa atau telat ya membalas pesan dari Solihah satu persatu ya. Itu banyak chat yang masuk, namun kemarin karena perjalanan ya, safar dari Kediri, Jawa Timur ke Bogor ya, maka agak telat responnya ya. Hari ini kita akan belajar seperti biasa Solihah. Silakan disiapkan, go get your English online module and to open up your book. Please open up your book on page 43. Nah, di sini Solihah, kemarin pada pekan 1 dan 2 kita sudah menyelesaikan modul 7 ya. Masya Allah, modul 7, chapter 1 dan 2 sudah kita selesaikan. Nah, sekarang kita akan masuk ke modul 8 di chapter 1, yaitu we're going to face the future. We're going to face the future. Di sini ada berapa ya? Kalau tidak salah, coba Wuri cek dulu ya, Solihah ya. Untuk chapter 1, we're going to face the future ini ada 2 pembahasan ya, Solihah. Dan kebetulan di modul volume 8 yang Solihah sedang pelajari, ini hanya ada 1 chapter atau 1 bab ya. 1 bab, 2 pembahasan. The first discussion will be arranging the future. What does it mean, Solihah? Arranging the future. Artinya apa dalam bahasa Indonesia? Artinya apa, Solihah? Ada yang tahu? Merancang masa depan. Correct, Sausan. Merancang masa depan. Karena ini Solihah, ini it's a perfectly fit. It perfectly fits for your condition today, for your condition recently, because you are right now in the 9th grader. So you must be very busy to arrange your future, to think where will you be in the future? Well, where do you want to continue your study? In what what is it? High school, dari middle school, Solihah middle school ya sekarang, ke high school tuh gimana gitu ya? Kemana, pengennya kemana gitu ya? Nah, sekarang kita akan coba pelajari percakapan berikut ini dan kaidah-kaidah yang terkandung di dalamnya. Sekarang ini merupakan dialog yang mengandung the future, talking about future-nya. Seperti biasa, like we usually do, Buri butuh satu grup 2 orang ya, soalnya untuk mempraktekkan. But first, I would like to practice this. Sorry for being late. So, what's going on? From this sentence, do you have any unknown vocabularies? Soalnya ada yang vocabulary yang tidak diketahui dari sini. Sorry for being late. So what's going on? Do you have any question? Nggak ada, Bu. Tidak ada? Oke, kita lanjut ya. Let's continue. We are meeting each other after school at the library. Why? We're going to discuss about further plans to accomplish our goals. So what is your goal? I'm going to study design graphics because I love art and design. What do you think is Aziz's goal? Aziz's goal? He's definitely going to continue in medical school because he loves science, especially about human anatomy. And Hamdan? He's probably going to enter Madinah University because he's fluent in Arabic and has a very broad knowledge of Islam. And Sufyan, I think he's going to become a teacher because he loves teaching. What about you? I like chemistry, but I doubt I'm going to get accepted at any university because of my grades. Hey, we're all here for you. Don't worry. Okay, Solihah ya. It's dialogue about two students who were talking about future. Nah, silakan Solihah untuk dibuka halaman 44 ya, dialog.
Ya, raise your hand if you want to practice this dialogue. Silakan Salihah, ada yang ingin mempraktekkan dialognya. Silakan ditunjuk tangannya. Baik, Gediza and Sausan. Silakan. Gediza, you go first. Lalu Sausan ya. Sorry for being late. So what's going on? We are meeting each other after school at the library. Why? We are going to discuss about further plans to accomplish our goals. So what is your goal? I am going to study design graphics because I love art and design. What do you think is Aggie's goal? He's definitely going to continue in medical school because he loves science, especially about human anatomy. And Hamdan? He's probably going to enter Medina University because he is fluent in Arabic and has a very broad knowledge of Islam. And Sufyan? I think he's going to become a teacher because he loves teaching. What about you? I like chemistry, but I doubt I am going to get accepted at any university because of my grade. Hey, we are all here for you. Don't worry. All right, very excellent, the two of you. Thank you very much for Sausan and Gediza, who has practiced this dialogue for us today, this morning. Okay, who is going to raise your hand to practice this dialogue? I need two persons. I need another two persons. Silakan, Salihah, Lana. Oke, Lana and silakan. Ada yang ingin menemani Lana? Silakan, Salihah. I need one person. One more person. If you don't want to raise your hand, then I would like to Buri akan minta tolong kepada Zafira. Silakan Zafira. Zafira bisa dengar Buri dengan baik suaranya? Zafira, oke, good. Sekarang Lana, you go first, and then Zafira. Thanks, Ustazah. Sorry for being late. So what's going on? We are meeting each other after school at the library. Why? We are going to discuss about further plans to accomplish our goals. So what is your goal? I'm going to study design graphic because I love art and design. What do you think is Aziz's goal? He's definitely going to continue in medical school because he loves science, especially about human anatomy. And Hamdan? He's probably going to enter Medina University because he is fluent in Arabic and has a very broad knowledge of Islam. And Sufyan? I think he's going to become a teacher because he loves teaching. What about you? I like chemistry, but I doubt I'm going to get accepted at any university because of my grades. Hey, we are all here for you, don't worry. Okay, very good, two of you. Thank you very much, Jazakumullah khairan for Lana and Zafira ya, Salihah. Nah, ini ada sedikit catatan Salihah. Aziz, ini harusnya ada S-nya ya setelah apostrofi ya. Oh, ditambahkan ya, silakan untuk ditambahkan di bukunya, di modulnya. Alright, Salihah, for Sausan, Gediza, Lana, and Zafira, and to everyone else here, anyone else here, do you have any question about this dialogue? Ada kosakata yang tidak dimengerti mungkin, Salihah? Di dialog ini, dari dialog ini, silahkan.
Human anatomy insya Allah tahu ya, Solihah ya. Fluent. Fluent ini artinya apa sih, Solihah? What does it mean, fluent? Fluent in Arabic. Fluent, E-nya tidak perlu dibaca. Artinya apa, Solihah? Fluent. What does it mean? Khadijah. Yeah, you can go to the bathroom, Solihah. Silakan. Anyone? Anyone else, Solihah? Fluent itu artinya adalah Fasih. ya, fasih, correct ya. Fluent adalah fasih, insya Allah tahu ya. Solihah, broad knowledge, pengetahuan yang mendalam, pengetahuan yang luas, and doubt di sini, silakan Solihah baca ya sebagai doubt ya. Lambang pronunciation, sebentar, lambang pronunciation-nya itu biasanya begini. Ya, ini lambang bunyi dalam bahasa Inggris ya, Solihah. Doubt artinya adalah ragu ya. I doubt I'm going to get accepted at any university. Good. Okay, if you don't have any questions, Solihah, let's move on. Kita akan lanjutkan ya pembahasan kita hari ini, pagi ini, di present continuous for future plans. Nah, di sini kemarin kita sempat, ini ya Solihah, kita sempat membahas tentang rencana, to tell our future, to tell our plans ya. Jadi ada dua option soalnya. Silakan pakai grammar ya. Grammar yang pertama yang bisa kita pakai kalau kita ingin mengungkapkan rencana kita itu ada simple future. Simple future ya. Dan yang kedua adalah present continuous. Di sini ya. Simple future dan present continuous. Untuk simple future ini ciri khasnya ya adalah will ya soalnya. Kalau present continuous itu verb to be ya, to be ditambah verb ing yang sudah kita bahas ya insya Allah di kelas 7, 8 dan di kuartal sebelumnya. Let's read this note. Dalam bahasa Inggris, present continuous dapat digunakan ketika membicarakan tentang aktivitas di masa depan yang sudah direncanakan pada waktu spesifik. Pada waktu yang spesifik. Kamu dapat memasangkan kata kerja dalam bentuk present continuous dengan frasa waktu atau klausa waktu. Frasa dan klausa tidak ada bedanya di masa depan. Nah, frasa waktu itu seperti ini, Solihah. After school. Jadi, frasa itu adalah dua kata yang dijadikan sebagai satu kata dan akan membentuk meaning atau arti baru ya. Misalnya kalau after saja kan setelah, school saja kan sekolah. Berarti kalau digabung menjadi setelah sekolah, ya. Itu namanya future time clause atau klausa waktu masa depan. Nah, di present continuous ini, di ini ya, Solihah ya, di cetak biru ini, we are meeting each other after school at the library. Kita bakalan atau kita bertemu, kita saling bertemu gitu ya. Kita akan saling bertemu setelah sekolah. Pakai akan boleh, pakai tidak boleh ya. Di perpustakaan. Contoh lain, we are going to the school field later. Kita akan atau kami akan pergi ke sekolah, ke study tour gitu ya. Atau school field itu semacam ya study tour ya, atau belajar di luar sekolah. Nanti. Nah, ini Solihah sebagai catatan yang dicetak ungu ini dicetak ungu ya, yang belakang. Later this evening, tonight, tomorrow. Ini hanya ada satu frasa di sini, this evening. Kalau yang lainnya adalah satu kata ya. Langsung aja kita ke
Practice 1.1. Tulis ulang kalimat berikut dengan membenarkan kesalahannya ya. Number 2, kira-kira yang salah yang mana, Salihah? Number 2, Aisyah studying English with Nurul on Saturday at 4 p.m. to prepare for the exam. Kira-kira yang mana yang salah menurut Salihah? Kurang to be. To be, iya betul ya. Yang kurang di sini adalah to be. The correction is Aisyah is studying English, bla bla bla. Nanti ditambahkan Salihah ya. Number 3, dari sini yang diperbaiki ya. Yang di sini tidak ada is-nya, di bawah ditambahkan is. Nah, kenapa tidak pakai are, Salihah? Number 2. Risking to answer. Betul ya, karena Aisyah ini tunggal. This one ya. Alright, number 3. Anwar are visiting his childhood friend next month. He's really excited. Number 3 ini kira-kira yang salah yang mana? Are. Are, iya betul. Yang salah yang are. Harusnya Anwar is visiting his childhood friend. His childhood friend next month. Oke, ini ya. Silahkan Salihah ditulis sisa kalimatnya ya. Number 4, Hisham goes to his classmate. Ini memang kalau sekilas kita lihat betul ya, Salihah dalam bab ini ya. Namun ada kata atau klausa waktu future time-nya ya, yaitu next week. Berarti kita sebaiknya memakai apa ini Salihah, yang kurang yang mana? Will? Yang kurang? Betul ya, pakai will juga boleh. Namun Salihah, karena ini sudah direncanakan di jauh-jauh hari, di waktu tertentu, di masa depan, berarti kita pakai present continuous. Berarti yang benar adalah Hisham is, sesuai dengan contoh tadi, going to his classmate meet up next week. Seperti ini ya. Jadi pakai is going to. Kalau kita lihat ini Salihah ya, is going to ini masuknya ke simple future atau present continuous, Buri? Sebenarnya ini dua-duanya bisa masuk di dua-duanya ya. Asal fungsinya itu kita spesifikasikan. Misalnya di present continuous ini kalau to be plus going to ya, itu untuk sharing kegiatan yang sudah kita rencanakan matang-matang di masa depan, dan masa depannya itu juga pasti tanggalnya. Gitu ya. Nah, bisa juga he is going to ini atau are going to atau I'm going to masuk ke simple future kalau dia tidak begitu spesifik waktunya, tidak begitu didetailkan waktunya. Seperti itu ya, mungkin bisa aja Salihah. Ya, Dila, you can go to the restroom, go to the bathroom, take your time. Nah, sekarang yang kedua ya, yang kelima. Soal yang kelima. Zainab have breakfast with Sarah and Nisa on Wednesday before heading to school. Hati-hati, di sini ada klausa masa depan, waktu masa depan ya. Silahkan. Yang salah yang mana ya? Yang nomor 5, Salihah? Have. F, betul ya. Harusnya adalah Zainab. Harusnya bagaimana, Salihah? Is having. Is having, correct. Is having breakfast. Nah, ini Salihah, sebagai catatan sedikit. Sebentar. Sarah and Nisa. Ini silahkan nanti dilanjutkan kalimatnya ya, penulisan kalimatnya. Zainab is having breakfast. Katanya have kemarin state verb. Ya, state verb itu statis ya, kata kerja yang statis tidak bisa dimasukkan ke present continuous, tapi ini Salihah
Sebenarnya having breakfast atau have breakfast itu satu kata. Have breakfast. Ya, lalu have lunch. Lalu have dinner. Itu yang kita sering namai dengan apa, Solihah? Collocation. Ada yang masih ingat collocation? Ada yang masih ingat tidak ya? Yang warm up itu apa lagi, Solihah? Wash the dish. Nah, itu ya, itu collocation atau klausa atau frasa kata kerja yang sering dipakai native speaker gitu ya. Nah, ini merupakan bisa masuk kepada dynamic. Ini ya, collocation yang ini bisa masuk ke dynamic verb ya. Sekarang nomor 6. Mariam and Latifah is meet with Layla tomorrow morning. What do you think? Which one is wrong in this sentence? Silahkan. Menurut Salihah, mana yang salah ya? Number 6. Mariam and Latifah are meeting. Betul ya? Are meeting with Layla. Nah, Solihah, untuk kalimat ini, Solihah lihat saja, hati-hati saja, dilihat di belakangnya. Kalau waktunya detail disebutkan, berarti Solihah silakan pakai present continuous ya. Silakan pakai present continuous. Atau is going to, is are atau am going to, itu juga boleh ya, asalkan dia itu rencana yang sudah dibuat matang-matang, dilakukan di masa depan, silahkan pakai dua-duanya betul kok ya, dua-duanya betul. Oke, from this point on, do you have any questions, Solihah? Do you have any question? No. No? Okay, if you don't have any question, then because the time is running, ini waktunya terus berjalan, kita akan langsung ke decision before speaking. Ya, silakan dibuka halaman 46. Decision before speaking adalah keputusan sebelum berbicara. Maksudnya apa? Coba kita cek ya. Maksud dari bab ini, subbab ini, kamu dapat menggunakan going to ketika membicarakan tentang sesuatu yang sudah kamu putuskan untuk kamu lakukan di masa depan. Ini berguna untuk mendiskusikan niat dan prediksi. Nah, di sini mengandung penggunaan going to, ada niat dan prediksi. Jadi, penggunaan going to dapat dilakukan ketika kamu sudah memutuskan untuk melakukan sesuatu sebelum menyampaikannya. Misalnya, we're going to discuss about further plans. Tambahkan to be, going to, sebelum kata kerja utama, dan bentuk paling dasar dari kata kerja, yaitu infinitive ya. Ini berguna untuk mendiskusikan niat dan prediksi. Jadi penggunaan going to dapat dilakukan ketika kamu sudah memutuskan untuk melakukan sesuatu sebelum menyampaikannya. Nah, di sini kita akan langsung ke praktisnya atau latihannya agar tidak bingung ya, Solihah. Oke, langsung saja kita bahas. Musa is going to give a speech at the event next month. Musa akan memberikan ya pidato di acara bulan depan. Nah, ini singkatan dari isya, Musa is Solihah. Sekarang yang nomor 2, bagaimana kita membetulkannya? Mengisi kalimatnya? How can we fill these blanks? Number 2, Malika. Malika, yang benar yang bagaimana, Solihah? Malika? Can you hear my voice? Yep. Yes? Okay, very good. Malika is going to start. Ini ya. Is going to start. Sebenarnya, Solihah dengan subbab tadi yang present continuous ya, itu tidak ada bedanya sih, tidak beda jauh. Nah, fungsinya sama. Sekarang yang nomor 3, Adnan and Adam.
Kira-kira yang mana? Nak? Are going to start. Are going to. Tuh. Search. Number 4, Sumaya. Sumaya. Is or are? Is. Is going to join. Number 5, Ali and Hassan. Are. Are going to compete. Good. Number 6, Usi's family. Are going to open a small shop near the house. Usi's families. Ini gini aja ya soalnya. Going to. A family ini apa ya Solihah ya? Dia ini kata jamak atau kata tunggal? Let me check this one out. Tunggal. Oh tunggal ya Solihah, betul ya. Kalau family itu tunggal, kalau family seperti ini tuh jamak ya Solihah ya. Okay, this one is jamak. Usi's family is going to open. Okay. Nah, tidak perlu bingung Solihah dengan fungsinya dengan present continuous tadi. Mirip ya fungsinya ya. Oke, sekarang yang 1.3 ya. Dari latihan 1.2 ada yang ingin tanyakan Solihah? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Nah, Insya Allah tidak ada, Ustazah. Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, let's scroll down. Silakan dibuka, diamati yang 1.3 ya. Future plans. Dan di sini ada catatan dari Alia. Ali akan mengejar beberapa hal ini. Yang number 1, join an Arabic course. Number 2, learn programming. Number 3, sleep earlier. Number 4, cycle to work. And number 5 is jog on weekends. Nah, di sini, as an example, Ali is going to study Arabic. False. Dia yang betul adalah join an Arabic course. Tidak hanya sekedar study, tapi bahkan les, ya. Jadi false. Dan sekarang yang number 2. Ali is going to join a programming course. Join a programming course. Kira-kira betul tidak Solihah plans-nya? True or false? Number 2. Number 1. False. False, betul. False ya. Kurang tepat ya, karena dia hanya belajar, tidak mengikuti les. Number 3, Ali is going to use his bike for transportation. True or false? True. False, betul ya. Karena dia di sini ya, cycle to work. Dia tuh kepengennya sepedahan khusus untuk pergi bekerja, berarti untuk apa ini? For transportation sepertinya tidak ya, full transportasi maksudnya kan orang tidak hanya perlu ke kantor ya, bisa ke restoran mungkin, belanja ke groceries. Jadi dia tidak hanya ingin hanya memakai sepeda saat bekerja, bukan untuk transportasi sehari-hari ya. Sekarang number 3, Ali is going to study late. Betul atau salah? Ada tidak di sini? Study late. True or false? False. False, betul. Yang dimaksud si Ali ini adalah dia pengen sleep earlier. Dia pengen tidur awal, bukan study late, bukan ya? Sekarang number 4, Ali is going to be more active on the weekends. To be more active, true or false? True, ya. Entah dia ngelakuin apa, jog atau apa ya, pokoknya dia more active di akhir pekan, seperti itu. Oke, do you have any question, Salihah? Tentang 1.3? Silakan. Kalau ada yang ingin tanyakan.
Oke? Tidak ada yang ditanyakan? Insya Allah tidak. Tidak ada? Oke, kita lanjut ya. Kalau sudah jelas ya. Let's move on to the next lesson, to the next discussion about prediction based on evidence. Apalagi nih ya. Prediction based on evidence adalah prediksi sesuai dengan bukti nyata yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan itu akan menimbulkan prediksi. Kita bisa pakai is to be plus going to untuk menyatakan prediksi ini yang sesuai dengan bukti ya, evidence itu bukti, sama dengan proof, sama ya dengan kata proof. Kamu dapat juga menggunakan going to ketika membuat prediksi tentang masa depan. Berdasarkan informasi yang kamu yakini benar ketika kamu menyampaikannya. Misalnya, I am going to study design graphics because I love art and design. Sesuai ya evidence-nya. Atau kalau misalnya suka bahasa, I'm going to study a language because I love misalnya learning new languages. Itu boleh tambahnya sebagai evidence yang kuat untuk menyokong prediksi solihah atau rencana solihah ya. Nah, sekarang kita langsung aja ya. Untuk prediction based on evidence ini sebelum ke latihan ya. Solihah, apakah sudah mengerti Solihah materi ini? Sudah. Sudah? Ada yang masih bingung penggunaannya? Insya Allah tidak. Insya Allah tidak. Oke. Kalau tidak, kita akan lanjutkan ke 1.4 prediction based on evidence ya. Untuk kalimat yang sebelah kiri, Joseph's going to leave soon. Nah, ini sebagai pengingat aja Solihah, Joseph's going to, ini sama dengan Joseph's going to ya. Nah, ini sama ya Solihah, tidak perlu bingung ya. Oke. Joseph's going to leave soon, kira-kira yang mana Solihah? Pasangannya yang mana? Do you know the match of this sentence on your left? Silahkan, Solihah. As he's already packed his bags, Ustazah. Yeah, correct, Solihah. As he's already packed his bag. Dia kelihatannya sedang sudah menata bajunya di tas-tas gitu ya. Pasti dia, kita yakin pasti dia akan segera pergi. Next, Aziz. Aziz not going to join the club. What is your answer, Solihah? Kira-kira yang pas yang mana? Because he hasn't submitted his form yet. Correct. Because he hasn't submitted his form yet. Sekarang selanjutnya, Nadia's going to get smarter. What do you think? Because she's studying very hard. Because she's studying very hard. Correct. Mana? Next. Selanjutnya, Abdul's going to win the marathon. What do you think? The answer is? What is your answer, Solihah? As he's ahead of everyone in the race. As he's ahead of everyone in the race. Very good. Thank you very much, Walana. Next, yang terakhir nih, automatically it goes to this answer because she told me to do it. About it. Khadijah going to buy new book. Kenapa kok bisa yakin menggunakan prediksi ini? Karena dia memberitahuku soal itu. Okay. From this practice 2.4, do you have any questions, Solihah? Ada yang ingin tanyakan? Silakan kalau ada yang ingin tanyakan. We got like 9 minutes to go. Silakan.
Untuk Solihah semua ini yang ada di sini Solihah modulnya masih ada kan modulnya bahasa Inggris kelas 7 dan sampai kelas 8? Masih. Alhamdulillah masih Masih? ada, Bu. Kalau tidak ada silakan pokoknya kalau memiliki kesulitan gitu ya Solihah silakan WA terutama terkait mapel buri ya. Di WA saja misalnya modul saya yang ini dimakan rayap gitu ya. Silakan untuk di WA ke Budi Japri apa saja yang kurang modulnya ya. Karena itu penting ujian sekolah semua dari modul ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan Solihah. Let's move on to the next page 48 ya. Oke, 48. Berarti insya Allah di hari Jumat nanti Solihah kita akan belajar di halaman 49 ya. Kita akan bahas dulu materinya subbab bab adverb modifiers with going to. Adverb modifiers with going to. Naam, adverb modifiers adalah pelengkap atau modifier itu semacam apa ya soalnya ya? Pelengkap ya, kita bisa istilahkan sebagai pelengkap ya. Tidak ada juga tidak mengapa gitu ya. Tidak ada modifier, tidak masalah, tetap jadi adverb. Statusnya tetap kata keterangan ya. Modifier kata keterangan dengan going to. Misalnya he's probably mungkin ya going to enter Madinah University. Jadi Solihah ketika orang Indonesia itu banyak pakai maybe gitu ya. Padahal modifiers itu banyak, ada probably, definitely, certainly, banyak. Terus ada yang Buri baru pertama lihat itu di sebuah dialog film, kalau tidak salah. Probably, ya. Native speaker juga dia tuh sering banget ngomong ini probably. Modifiers ya, artinya mirip dengan probably, definitely mirip. Is probably going to enter Madinah University. Terus di sini juga ada tingkatannya. Kalau probably itu kemungkinan sih akan terjadi. Kalau kita sudah bilang definitely, itu tidak ada keraguan suatu perbuatan akan terjadi insya Allah misalnya ya 85-90% gitu ya. Kalau certainly itu berarti penekanan lebih dari definitely, berarti insya Allah sekitar 99% lah kejadian gitu ya. He's certainly going to buy a new handphone. Nah, kita akan lanjutkan ya. Itu tadi adverb modifiers. Adverb ini tadi apa Solihah? Adalah kata apa tadi Solihah? Adverbs. Kata keterangan, betul ya. Kata keterangan Solihah yang pelengkap adalah modifiers. Oh, I'm sorry. Adverb modifiers ini berarti satu kata ya Solihah ya. Dia satu kata. Adverb modifiers itu adalah probably. Ini dari kata ini ya, boleh uraikan satu-satu ya. Probably itu dari kata sebentar ya, coba gue dicek dulu. Kalau definitely itu kan definitely itu kan dari kata kerja definite ya, atau pasti. Certainly juga seperti itu. Itu dari kata certain atau pasti ya. Yang kiri ini adverb, yang ini yang kanan kata sifat. Gitu. Kalau probably ini adalah sebentar coba gue carikan probably. Kalau probably ini dari kata probable ya, Solihah, probable itu mungkin
hampir pasti lah ya, sangat mungkin juga boleh. Hampir pasti, probable. Ini juga kata sifat. Seperti biasa ya, kalau kata sifat ditambahkan dengan ly atau li, itu masuk ke kata keterangannya. Kenapa kok harus ditambahkan kata keterangan? Kira-kira kenapa soalnya? Kira-kira kenapa? Untuk jadi modifiernya siapa? Going to ya. Nah, is going to ini perannya di dalam kalimat apa Salihah? Is going to be plus verb ing. Jadi kalau digabungkan fungsinya berperan sebagai kata kerja. Betul ya Salihah? Kenapa nggak ditaruh di belakang atau di tengah? Ini karena mungkin Salihah native speaker itu lebih suka ya menaruh probably di antara is sama going, mungkin hanya kebiasaan aja ya. Seperti itu dan strukturnya memang seperti ini. Jadi di antara is sama going penempatan modifiernya ya. Nah, itulah mengapa disebut dengan adverb modifiers. Nah, sekarang yang bawahnya yaitu verb modifiers with going to. Di sini agak berbeda sedikit. I doubt I'm going to get. Kamu juga dapat merubah verb untuk menentukan seberapa pasti atau kurang pasti sebuah perbuatan akan terjadi di masa depan. Nah, ini bingungnya. Buat bingung lagi Salihah. Yang ini ya, yang verb modifiers sebenarnya tidak serumit ini. Sebentar ya. Kata buri dulu tidak boleh ada tidak boleh ada lebih dari satu kata kerja di satu kalimat gitu ya. Itu memang betul Salihah, kecuali ada beberapa keadaan. Satu, kata kerja itu boleh ditempatkan dalam satu kalimat kalau ada koma. Ya, ada koma. Misalnya contohnya gimana? I eat, watch, then, and misalnya take bath in one room, misalnya gitu. Atau study ya. Nah, ini Salihah, kalau ada koma, sebentar ya. Tulisannya terlihat tidak Salihah? Di sini terlihat atau tidak? Tulisannya terlihat ya? Nah, oke. Ini syarat dari bolehnya lebih dari satu kata kerja di kalimat, yaitu penambahan apa Salihah? Penambahan? Apa ini? Koma, betul. Penambahan koma. Sekarang syarat yang kedua adalah ini berlaku oleh subjek juga ya. Subjek juga bisa, verb juga bisa. Atau bahkan objek juga bisa ya. Nah, untuk kita bahas tentang verb dulu ya, biar tidak pusing Salihah. Yang kedua adalah ada klausa. Contohnya, kalimat di sini, ini klausa. Ini Salihah fungsinya adalah sebagai kalimat I doubt I'm going to get accepted at any university. Jadi ini merupakan kalimat majemuk atau klausa ya. Sebenarnya kalau dipisah, I doubt, sini ya, mau ditulis atasnya, I doubt that I'm going to get accepted. Di sini, that-nya tidak ditulis. Karena that itu bisa dihapus ya, bisa dihapus. Kalau diartikan gimana? Kalau diartikan, saya ragu bahwa saya akan keterima di universitas manapun. Jadi di sini kebetulan that-nya dihapus. Penanda klausanya dihapus. Salah atau tidak, Bu Uri? Betul? Atas betul, yang bawah betul. Ya, jadi Salihah, kalau ingin menuliskan verb
untuk menentukan seberapa pasti atau kurang pasti sebuah perbuatan di masa depan, boleh silahkan ini ya, ditulis seperti ini rumusnya. I doubt I'm going to get accepted at any university. I think he's going to become a teacher. We hope she's going to proceed to the finals. He knows he's going to finish first in the race. Seperti itu ya. Jadi boleh dijadikan satu kalimat jika rumusnya seperti ini. Selain itu tadi dengan koma ya. Baik, karena sudah 10.17 Salihah, maka Wuri akan